Saya Adelia Salsabila Nur Ramadhani dari Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, semester 1 akan mempresentasikan tentang konsep genetika sel, biotermal, biomekanika, bioptik, dan bioakustik. Pengertian gen. Gen adalah substansi hederitas yang terletak di dalam kromosom. Gen merupakan unit terkecil. Gen bersifat antara lain yaitu sebagai materi tersendiri yang terdapat dalam kromosom, mengandung informasi genetika, dapat menduplikasikan diri pada peristiwa pembelahan sel. Selanjutnya, mutasi gen. Mutasi adalah perubahan pada struktur kimia gen yang bersifat turun-temurun yang terjadi bisa secara spontan atau tidak spontan oleh zat kimia, radiasi sinar radioaktif, terinfeksi virus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rekombinasi gen. Pengertian dan arti definisi rekombinasi gen adalah penggabungan beberapa gen induk jantan dan betina ketika pembuahan ovum oleh sperma yang menyebabkan adanya susunan pasangan gen yang berbeda dari induknya. Akibatnya adalah lahirnya varian spesies baru. Genetika adalah ilmu yang bersifat mempelajari sifat-sifat keturunan atau hederitas secara segala seluk-beluknya secara ilmiah. Selanjutnya, pengertian kromosom. Kromosom berasal dari dua kata yaitu kroma atau warna dan soma atau badan. Istilah ini muncul karena bagian ini akan jelas terlihat di bawah mikroskop apabila diberi zat warna. Kromosom terletak di dalam nukleus atau inti sel. Selanjutnya, biotermal atau suhu dan termometer berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup, sedangkan termal adalah suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Biotermal adalah panas yang dihasilkan dari makhluk hidup. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Jenis-jenis termometer antara lain yang pertama yaitu Celcius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, yang keempat Kelvin, yang kelima Kelvin. Selanjutnya, perpindahan panas. Ada empat cara perpindahan panas, yakni yang pertama konduksi. Konduksi ialah perpindahan panas yang dihasilkan dari kontak langsung antara permukaan-permukaan benda. Konduksi terjadi hanya dengan menyentuh atau menghubungkan permukaan-permukaan yang mengandung panas. Setiap benda mempunyai konduktivitas termal atau kemampuan mengalirkan panas tertentu yang akan mempengaruhi panas yang dihantarkan dari sisi yang panas ke sisi yang lebih dingin. Semakin tinggi nilai konduktivitas termal suatu benda, maka semakin cepat ia mengalirkan panas yang diterima dari satu sisi ke sisi yang lain. Yang kedua yaitu konveksi. Perpindahan panas berdasarkan fluida disebut konveksi. Dalam hal ini, fluidanya adalah udara di dalam ruangan. Yang ketiga yaitu evaporasi atau penguapan. Dalam pemindahan panas yang didasarkan pada evaporasi, sumber panas hanya dapat kehilangan panas. Misalnya, panas yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Kelembapan di permukaan kulit menguap ketika udara melintasi tubuh. Yang keempat yaitu radiasi. Radiasi ialah perpindahan panas atau atas dasar gelombang-gelombang elektromagnetik. Misalnya, tubuh manusia akan mendapat panas pancaran dari setiap permukaan dari suhu yang lebih tinggi, dan ia akan kehilangan panas atau memancarkan panas kepada setiap objek atau permukaan yang lebih sejuk dari tubuh manusia. Pancaran panas yang diperoleh atau hilang tidak dipengaruhi oleh gerakan udara, juga tidak dipengaruhi oleh suhu udara antara permukaan-permukaan atau objek-objek yang memancar, sehingga radiasi dapat terjadi di ruang hampa. Selanjutnya, konsep biomekanika. Mekanika adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut gaya. Gerak dan gaya. Gaya adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menerangkan interaksi fisik dari objek dengan sekelilingnya. Gaya dalam fisika didefinisikan sebagai kuantitas yang dapat menyebabkan perubahan dari state ke
voltage benda sehingga terjadi percepatan pada benda itu. Selanjutnya konsep bioakustik. Yang pertama yaitu definisi bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Sedangkan menurut istilah akustika berarti bagian fisis pendengaran yang tercakup dalam suatu bidang. Bioakustika berarti suatu perubahan mekanik terhadap zat, gas, zat cair atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Selanjutnya proses penghantar suara. Suara adalah bentuk gelombang longitudinal yang bisa merambat pada media tertentu, seperti udara, zat cair, dan sebagian zat padat. Semakin besar kerapatan medium perambatan, maka bunyi akan lebih mudah dihantarkan. Suara dibedakan menjadi dua, yaitu suara periodik dan suara non-periodik. Suara periodik adalah suara yang terjadi secara kontinu, berlanjut atau berulang-ulang, dan getaran yang dihasilkan sama. Sedangkan suara non-periodik adalah suara yang tidak terjadi secara berlanjut atau suara yang bentuk gelombangnya kotak-kotak. Selanjutnya alur proses penghantar suara, yaitu telinga. Telinga merupakan organ untuk pendengaran dan keseimbangan. Terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar menangkap gelombang suara yang dirubah menjadi energi mekanis oleh telinga tengah. Telinga tengah merubah energi mekanis menjadi gelombang syaraf yang kemudian dihantarkan ke otak. Sedangkan telinga dalam membantu menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya, anatomi yang berperan dalam penghantar suara, yaitu laring. Laring merupakan saluran pernafasan berupa tabung irregular atau tak beraturan yang terletak antara faring dengan trakea. Laring merupakan organ pembuka dalam saluran pernafasan. Laring terdiri dari epiglotis dan pita suara. Laring tersusun atas jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan otot. Fungsi laring yaitu menghasilkan suara, menghasilkan tabung trakea dari masuknya suara, membuka jalan nafas, dan menghubungkan faring dengan trakea. Gangguan fungsi laring diantaranya laringitis akut, laringitis kronis, dan presbila ngiris. Selanjutnya, proses penghantar suara. Hambatan suara merupakan hambatan yang dialami oleh benda besar untuk bergerak melewati kecepatan suara. Selanjutnya, efek hambatan pada pita suara antara lain batuk kronis, kanker pita suara, iritasi pada saluran pernafasan, adanya polip, kista atau benjolan pada pita suara, dan kerusakan pada pita suara. Selanjutnya, konsep bioptik. Bioptik merupakan susunan atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Mata yang lebih kompleks dipergunakan untuk memberikan pengertian visual. Untuk membedakan gelap atau terang tergantung atas penglihatan seseorang. Ada 3 komponen pada penginderaan penglihatan. Yang pertama, mata memfokuskan bayangan pada retina. Yang kedua, sistem syaraf mata yang memberi informasi ke otak. Yang ketiga, korteks penglihatan, salah satu bagian yang menganalisa penglihatan tersebut. Selanjutnya, lensa mata. Lensa adalah suatu struktur bikonveks avaskular tak berwarna dan transparan. Tebalnya sekitar 4 mm dan diameternya 9 mm. Di belakang iris lensa digantung oleh zonula yang menghubungkan dengan korpus ciliare. Di sebelah anterior lensa terdapat humor aqueosus dan di sebelah posterior terdapat vitreous. Kapsul lensa adalah suatu membran semipermeabel yang dapat dilewati air dan elektrolit. Di sebelah depan terdapat selapis epitel subkapsular
nukleus lensa lebih keras daripada korteksnya. Sesuai dengan bertambahnya usia, serat-serat lameral subepitel terus diproduksi, sehingga lensa lama-kelamaan menjadi kurang elastis. Lensa terdiri dari 65% air, 35% protein, dan sedikit sekali mineral yang biasa ada di jaringan tubuh lainnya. Kandungan kalium lebih tinggi di lensa daripada di kebanyakan jaringan lain. Asam askorbat dan glutatium terdapat dalam bentuk teroksidasi maupun tereduksi. Tidak ada serat, nyeri, pembuluh darah, ataupun apapun di syaraf lensa. Yang pertama yaitu lensa cekung atau negatif. Lensa cekung disebut lensa divergen karena dapat memancarkan berkas sinar cahaya yang sejajar, sumbu utama, dan seolah-olah berasal dari satu titik di depan lensa. Yang kedua, lensa cembung atau positif. Lensa cembung atau konveks memiliki bagian tengah yang lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa cembung terdiri atas 3 macam bentuk, yaitu lensa bikonveks atau cembung rangkap, lensa plan konveks, cembung datar, dan lensa konkav konveks, cembung cekung. Lensa cembung disebut juga lensa positif. Lensa cembung memiliki sifat dapat mengumpulkan cahaya, sehingga disebut juga lensa konvergen. Apabila ada berkas cahaya sejajar sumbu utama mengenai permukaan lensa, maka berkas cahaya tersebut akan dibiaskan melalui satu titik. Yang ketiga yaitu lensa cembung cekung atau meniskus. Kata meniskus atau kata cembung cekung dapat berupa kata positif atau negatif yang bergantung pada radius P series kedua bidang antarmuka. Pada nilai radius P series yang sama, sinar yang merambat tidak akan dibiaskan. Meniskus positif akan membiaskan sinar seperti kanta cembung. Kanta ini mempunyai bidang antarmuka cembung dengan radius peris yang lebih kecil. Sebaliknya, kanta meniskus negatif mempunyai bidang antarmuka cekung dengan radius peris yang lebih kecil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.